kadang seminggu bisa cuma 2-3 kali mimpin ibadah. Nanti tapi tiba-tiba sehari bisa 3 kali mimpin ibadah gitu juga bisa. Jadi memang jemaat fleksibel, tergantung kebutuhan dari jemaat. Kalau menurutku pada dasarnya adalah sebagai manusia itu ketika masih dalam dunia, ya harus bisa berbuat baik, harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Intinya seperti itu aja. Harus toleransi itu juga tetap ada. Terus ya sebagai manusia biasa juga janganlah kita sampai harus menghakimi orang-orang itu. Yang walaupun berbeda ya sudah tidak apa-apa. Yang penting kita yakin dan percaya aja sama iman kita masing-masing. Intinya seperti itu. Halo teman-teman, jumpa lagi di acara cerita orang-orang sekitar bersama aku Lucky Mufti di channel Spice ya tentunya. Makasih buat teman-teman, aku makasih lagi gak ada habis-habisnya yang udah nonton, support kita untuk menyajikan ya seperti di awal kalau Spice ngomong tuh kita selalu ingin menceritakan hal kecil dan mungkin itu penting gitu ya. Jadi hal-hal kecil ini yang kita angkat di lingkup Solo Raya. Nah, di podcast ini sekarang di cerita orang sekitar kali ini aku kedatangan tamu lagi, temanku juga. Kita pun nggak cukup lama ya kenalnya Mas ya. Mungkin ya kurang dari 1 tahun ya, atau setengah tahun ya mungkin ya. Sekitaran itulah ya. Dan menurutku Mas Kris ini menarik. Jadi sebenarnya antara ada kejutan-kejutan sih teman-teman. Tapi sebelumnya ya kita kenalan dulu lah. Mas Kris mungkin bisa kenalin dulu ke teman-teman. Halo teman-teman semua, teman-teman Space ya. Ya. Biasanya manggilnya apa nih? Kawan-kawan, teman-teman? Ya, Atau ada sama aja julukan lah. lagi? Nggak ada, aja. nggak ada. Oh, nggak. Belum ada. Kirain ada Space Family atau apa gitu. Oh, belum. Ya, perkenalkan sebelumnya nama aku Christian Haryanto. Saat ini sedang berdomisili di Karanganyar. Oh, berarti yang maksud kali ini tuh berarti baru-baru aja juga dong. Ya, Di di Karanganyar ini kurang lebih baru setahun lebih lah, setahun lebih. Baru setahun 2 bulan, setahun 3 bulan, baru setahun. Ya. Sebelumnya sempat dulu kerja di Prodadi. Oh, kerja di Prodadi. Terus kemudian akhirnya sekarang pindah di Karanganyar. Ya. Sebenarnya kayaknya teman-teman juga ini sih Mas, penasaran juga nih Mas Kris ini siapa sih? Dari Purwodadi terus ke Karanganyar, emang sebelumnya apa gitu ya. Terus sebenarnya yang bikin menarik adalah teman-teman ya. Jadi kalau aku kan sering denger lah kalau aku tuh di jurusan DKV ya kan. Nah Mas Kris nih saat aku kenalan, halo Mas Kris. Terus sampailah kayak pertanyaan jurusan, emang dulu jurusannya apa Mas Kris gitu. Teologi gitu. Teologi, ya Jadi betul. mungkin jurusan yang termasuk jarang ya. Betul, termasuk Dan mungkin jarang. di Indonesia cuma ada beberapa tempat yang ada teologinya ya kan Mas. Ya, nggak sebanyak kayak ekonomi ataupun DKV lah. Jadi memang termasuk fakultas yang jarang itu jurusan yang jarang di sana. Nah, mungkin teman-teman juga jadinya itu kan pasti bertanya-tanya, hah teologi apa itu ya kan? Ya. Nah, teologi apa sih Mas Kris ya? Kalau teologi sendiri itu kan, jadi mungkin teologi itu sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani ya, itu theos dan logos. Theos dan logos. Nah, kalau theos itu artinya Tuhan, logos itu artinya ilmu. Jadi gampangannya teologi itu ya berarti Ilmu ketuhanan. ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Nah, sampai sini mungkin yang nonton bakal apa ini kok pelajari Tuhan ini? Makin bingung kelihatannya nih. Kok tiba-tiba mempelajari Tuhan nih. Ya. Tapi itu emang benar-benar jadi apa ya? Ilmu yang menarik sih mungkin ya. Iya, betul.
Waktu itu teologi di mana, Mas? Jadi awalnya mungkin cerita dulu sebelumnya ya. Oke. Aku itu lahir besarnya kan di Jakarta. Oke. Tapi bapak ibu tuh orang Gunung Kidul. Hmm. Bapak ibu orang Gunung Kidul. Bapak kemudian sempat bekerja di Jakarta. Terus kemudian akhirnya saya kuliah di Salatiga waktu itu. Kuliah di Salatiga di UKSW. Nah, jurusannya teologi. Nah, di UKSW ya. Universitas Kristen Satya Wacana. Di sana. Menarik. Ini tentang ilmu ketuhanan. Ilmu tentang ketuhanan. Ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Apa sih? Ya, ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Ketuhanan ya, bukan itu. Tuhan ya. Ketuhanan. Dan apa? Sebenarnya aku jadi penasaran juga tuh kalau mempelajari tentang ketuhanan tuh emang gimana sih mempelajarinya? Basicnya itu pertama karena jadi teologi itu kan sebenarnya dalam beberapa agama kan banyak ya. Jadi sebenarnya teologi Islam pun juga ada. Nah, tapi kebetulan kalau aku itu teologi itu memang rata-rata yang terkenal adalah teologi Kristen gitu. Nah, jadi memang kalau di dalam masa kuliah itu saya belajarnya itu aku tentang kayak membahas tentang Alkitab gitu kan, Alkitab, terus sejarahnya, terus nanti mungkin dari segi sastra bahasanya itu seperti apa. Terus diulas juga pakai bahasa-bahasa aslinya, kemudian ya seperti ditafsirkan lah seperti itu. Oh, berarti yang dipelajari di itunya ya, lebih ke kitab dari agama-agama itu ya. Ya, tapi betul. pernah nggak, Mas? Aku jadi kebayang tuh, misal mempertanyakan tentang ketuhanan, tapi sebelum membahas tentang kitab itu, ada nggak pembicaraan di situ? Ya, sebenarnya juga kalau di dalam kuliah perteologian gitu ya, tentunya juga pasti dibahas gitu, tapi dibahasnya secara akademisi gitu, secara akademik. Jadi memang terkadang kalau misalnya kita bukan berarti kalau misalnya kita tidak bisa siap gitu mentalnya, ya banyak yang teman-teman gitu dulu waktu kuliah kira-kira ada 100 orang gitu, 100 orang lebih. Oh ya? Fakultas tuh dulu pertama kali sekitar 100 mahasiswanya, terus habis itu ya nggak lama gitu, baru 1 semester udah banyak yang keluar karena ya menganggap kalau teologi itu mungkin ajarannya sesat atau bagaimana, banyak yang sampai seperti itu. Nah, karena mungkin mereka belum siap untuk menerima akademisi. Sebenarnya ya gampangannya namanya sebuah ilmu itu ya sudah kita terima saja, tapi kan yang penting nggak perlu kita imani, nggak perlu kita jadikan itu sebuah patokan, sebuah lebih kebenaran ke porsinya gitu. Adalah ke pelajari dan pemahaman paling ya. Jadi aku saat memahami sebuah ilmu jadinya ya saat kita tahu tentang ilmu itu ya jadinya entah itu pun informasi baik ataupun buruk. Jadi kan itu sebagai masukan untuk kita melangkah ke masa yang akan datang masih. Nah, saat menghadapi masalah yang baru, ternyata mungkin ilmu ini bisa bermanfaat semacam itu kan. Ini semacam itu ya sebenarnya ya. Dan kan aku jadi ingat itu, Mas. Kayak dasarnya mungkin ya di filsafat ya. Orang kan mulai bertanya tuh saat filsafat pun muncul gitu loh. Jadi mulai bertanya apa itu manusia, mungkin apa itu aku ya, apa itu Tuhan, mungkin aku siapa yang buat, kayak gitu-gitu kan ya, muncul ya di filsafat pertanyaan itu. Dan aku pun belajar filsafat tuh jadinya ya kayak sebenarnya pada akhirnya goalsnya adalah kita mengetahui sesuatu yang hal tuh lebih mendasar lagi agar kita bisa lebih bijak lah saat menghadapi masalah yang akan datang atau keadaan di lingkungan seperti apa, jadi kita bisa menanggapi lebih bijak. Itu sih yang aku pahami. Kalau Mas Chris kira-kira sepemahaman nggak tentang filsafat kayak gitu atau? Ya, di kami kan waktu itu juga ada pelajaran tentang filsafat juga ya. Tapi memang fokusnya waktu itu karena lebih ke ranah teologi atau agama tadi, memang filsafatnya itu yang banyak dibahas adalah filsafat abad pertengahan. Jadi memang kalau dikulik lagi memang filsafat abad pertengahan itu termasuk kebobrokan dinasti filsafat lah biasanya. Orang-orang mungkin bilangnya seperti itu karena ya itu tadi filsafat seperti diatur oleh
dalam tanda kurung oleh agama sendiri. Jadi belum ada ekspresi kebebasan di saat itu. Kita pelajarinya tentang itu. Jadi memang ya sama sih, mirip juga. Karena ya pada dasarnya filsafat kan ilmu tentang tentang ya bagaimana kita bisa mengelola diri kita pribadi dan segala macamnya. Terus ya bertanya tentang sesuatu lah, intinya seperti itu. Nah tapi memang kalau zamanku itu memang belajarnya nggak terlalu dalam sih tentang filsafat. Jadi ya hanya sekilas-kilas saja sih waktu itu. Gitu. Jadi, menarik ya Mas ya. Berarti ya filsafat yang abad pertengahan itu sebelum benar-benar orang terbuka ya, atau setelahnya. Jadi setelah filsafat abad pertengahan itu, karena mungkin saking bombardirnya pemikiran orang filsafat itu ya. Ya waktu itu tuh memang posisinya agama itu udah jadi kayak titik poin utama lah gitu. Kayak kalau bisa dibaratin agama itu seorang raja, nah ratunya itu filsafat. Tetap rajanya yang pasti akan berkuasa. Filsafat mau ngomong apa juga tetap rajanya yang berkuasa gitu. Pada saat itu. Jadi kayak ilmu tuh waktu itu cukup tertahan lah gitu, tertahan. Jadi kalau misalnya dalam tanda kutip agama bilang apa, ya sudah itu yang diyakini, itu yang benar, intinya seperti itu. Gitu. Aku baru tahu jadinya tuh. Ya Mas, ini Mas di minum dulu. Minum, jajan. Aku sambil ngerokok gak apa-apa ya Mas ya? Santai. Santai. Oke. Nah aku tahu Mas Kris tuh ya kita dipertemukan di Pejalan lagi ya kan? Pejalan. Emang sih ya, minggu kemarin aku ngobrol sama Mas Sidi kan. Terus ya emang Pejalan unik ya. Dia mempertemukan banyak orang yang beragam juga tuh. Jadi Bhinneka Tunggal Ika yang masuk juga tuh di warung Pejalan tuh. Iya, jadi awal aku ke warung Pejalan juga kan baru-baru aja gitu. Karena juga baru pindah ke sini. Terus memang kalau ngelihat sekarang warung Pejalan itu memang kayak banyak aneka ragam orang yang ada di sana gitu. Terus ya akhirnya mulai kenal satu-satu, mulai kenal dengan teman-teman yang lainnya, termasuk juga beberapa yang udah diundang sama Space juga. Sama Lucky juga kenalnya di sana. Gitu. Aku ya maksudnya sebagian besar di Spice itu kan yang aku ajak ngobrol, ya mayoritas ya teman-teman di Pejalan. Ya. Mungkin beberapa orang yang istilahnya ya teman kampus gitu-gitu. Tapi mayoritas emang teman-teman Pejalan. Karena itu unik-unik lah. Unik-unik, mereka punya satu fokus yang mungkin berbeda-beda. Jadinya aku juga mendapatkan informasi, insight-insight baru tuh yang bermacam-macam juga. Termasuk dari Mas Kris gini ya kan. Enggak lah, saya mah apa sih. Biasa aja kita. Dulu Luk, coba mau tanya nih, kalau misalnya dulu pertama kali ngeliat aku, kira-kira tuh ini orang kerjanya apa gitu, bisa nebak gak Luk? Aku nggak sampai sih ke situ sih. Paling ya, ada orang baru nih di Pejalan dan karena penampilan setiap orang saat ketemu di Pejalan ya, nipu sangat menipu sekali kan, tidak terlihat dia siapa gitu kan, dan sangat Pejalan bener gitu, Pejalan bener ya, orang-orang biasa, orang-orang sederhana gitu, dan nggak kelihatan ya, kayak kita nggak bisa ngejudge lah ya kan dari penampilan tuh saat kita ketemu di Pejalan. Tapi emang ya saat aku ngobrol ke beberapa orang jadinya termasuk Mas Kris ya, emang jadinya aku saat bisa nggak ngejudge jadinya, tapi mengetahui informasi yang valid, benar-benar primer juga, karena dia menjawab langsung kan, semacam itu sih. Dan aku kaget juga tuh teman-teman. Ya kan? Aduh gitu. Saya juga kaget jadi, sebenarnya. Mas Kris adalah sekarang menjalani kehidupan sebagai seorang pendeta. Betul. Tiba-tiba langsung ditodong. Tiba-tiba ditodong. Iya. Sebenarnya kalau sekarang ini ya, di masa sekarang ini sebenarnya belum resmi dibilang seorang pendeta. Tapi jadi ada level-levelnya gitulah. Oke. Jadi aku nanti baru diteguhkannya jadi seorang pendeta itu
bulan November 2023. Nah, berarti sekarang ini kalau di tempat aku melayani itu nyebutnya sebagai vikaris. Tapi karena mungkin orang-orang kalau aku nyebut vikaris apalagi tuh Mas, iya bingung sih, gitu agak kan. bingung ya. Agak bingung, jadi ya nggak apa-apa lah. Diamini aja jadi seorang pendeta. Gitu. Anggapannya apa ya? Calon lah ya, Ya, atau ya, sebelum dikukuhkan ya, Ya. ibaratnya ya. Sebagai pendeta. Pendeta. Tuh, enggak. Berarti menjalani apa? Ini bisa dibilang apa sih maksudnya? Sebagai profesi kah atau anu kah? Ya pada dasarnya memang sama seperti pekerjaan pada umumnya gitu, sebenarnya sama, mirip. Tapi memang konteksnya itu kalau seorang pendeta kan lebih jamnya lebih fleksibel gitu lah. Lebih fleksibel juga dalam arti nggak tentu gitu loh jamnya. Jadi kadang seminggu bisa cuma 2-3 kali mimpin ibadah. Tapi tiba-tiba sehari bisa 3 kali mimpin ibadah gitu juga bisa. Jadi memang jamnya fleksibel, tergantung kebutuhan dari jemaatnya sendiri. Mungkin kalau di Islam mirip-mirip itu ya, apa? Ya, Pak Ustadz lah gitu. Pak Ustadz lah ya. Mirip-mirip sama Ya, Pak Ustadz. orang yang berilmu di bidang agamanya Ya. dan mereka memimpin kegiatan keagamaan itu sendiri lah ya. Semacam itulah ya berarti. Pak Ustadz. Tuh. Saya harus minum dulu nih, udah ngomongin pendeta nih. Bahaya bener. Tuh. Dan aku rasa tuh saat-saat kita ketemu di pejalan Mas, dan sampai kita ngobrol sekarang di sini gitu, ya kita punya itu rasa toleransi yang sangat kuat lah gitu. Ya. Jadi ibaratnya mungkin bukan karena agama, pertama aku kan dari Islam nih, Mas Kristen ya kan. Ya. Jadi mungkin karena kita sadar kalau kita manusia biasa ya kan. Betul. Lalu di situ ada budaya Jawa juga di lingkungan kita. Jadi mungkin itu yang membuat kita toleransi semacam ini ya. Ya harusnya semua orang itu sudah sudah biasa dengan hal ini gitu loh. Jadi toleransi itu seharusnya kalau menurutku bukan hal yang harus digembar-gemborkan gitu. Tapi udah harus udah biasa lah gitu, udah harus biasa. Iya. Jadi bukan yang harus toleransi, harus gini, ya enggak gitu. Ya udah biasa aja gitu. Iya. Karena ya itu udah harus jadi kewajiban semua orang sih menurutku, karena ya berbeda pendapat buat aku nggak jadi masalah gitu. Jadi ya ibaratnya setuju untuk tidak setuju lah. Misalnya kayak ya sudah, kalau memang ajaranku seperti ini, terus ajaranmu seperti itu, ya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak perlu diperdebatkan. Toh yang penting kalau menurutku pada dasarnya adalah sebagai manusia itu ketika masih dalam dunia ya harus bisa berbuat baik, bisa harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Intinya seperti itu aja. Ya ini jadinya saling sharing aja. Mungkin itu sebuah entah itu mungkin dogma yang sangat baik lah saat ditanamkan di dalam diri ya. Karena entah kenapa juga ya, Mas Kris tahu sendiri lah, saudara-saudaraku ya kan yang seperislaman gitu. Ibaratnya kan banyak sekali juga yang istilahnya menaruh kepercayaannya, kefanatikannya yang mungkin berlebihan ya kan. Karena di Islam pun diajarin juga kalau sesuatu yang berlebihan itu gak baik gitu. Dan kita pun mengajari toleransi juga gitu. Jadi emang kalau oknum-oknum semacam itu kan ya sebenarnya ya masih mungkin bisa dibilang masih itulah proses belajar lah mungkin ya. Proses belajar juga di mana sampai ya banyak sekali lah masalah di Indonesia utamanya ya. Saat kita ngelihat banyak headline yang mengacu ke arah keagamaan kayak gitu. Sarah semacam itu. Toleransi tetap kayaknya bakal terus selalu jadi topik kayaknya. Jadi topik, betul. Karena memang ya bukan. Jadi sebenarnya kalau menurutku juga hampir setiap agama tuh pasti punya oknum yang seperti itulah. Bahkan di agama Kristen pun juga ada gitu. Saya nggak menutup gitu loh. Ya tetap ada gitu. Karena bagaimanapun juga orang-orang yang dalam tanda kurung fanatik terlalu berlebihan dan dikeluarkan, dan malah akhirnya seperti seperti dalam tanda kutip kayak
menghakimi orang lain, menghakimi agama lain. Itu buat aku juga udah jadi salah sih, karena prinsipku pada dasarnya ya kita sebagai manusia biasa tuh sulit untuk bisa menghakimi seseorang gitu. Karena kan ya kita manusia juga masih punya salah, masih sering buat dosa. Tapi kenapa kok kita bisa dengan mudahnya untuk menghakimi seseorang gitu. Nah, itu pun juga yang kadang yang sering saya lakukan gitu di jemaat ketika mungkin harus menyampaikan sebuah khotbah gitu ya, tetap harus toleransi, itu juga tetap ada. Terus ya sebagai manusia biasa juga janganlah kita sampai harus menghakimi orang-orang gitu. Yang walaupun berbeda ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kita yakin dan percaya aja sama iman kita masing-masing. Intinya seperti itu. Aku pas waktu kemarin tuh ketemu Mas Indra itu, ya kan. Waktu itu juga kita ngobrol kan, terus bahas yang lagi in lah waktu itu tentang Cak Nun tuh, ya kan, yang salah omong lah. Ya salah ucap. Intinya ya mungkin aku bakal apa istilahnya ngomong juga ke teman-teman, apalagi yang satu iman juga, satu Islam ya. Tetaplah kita harus menyadari kalau ibaratnya tuh entah itu ustadz, kiai yang ada saat ini gitu kan, mereka juga orang biasa gitu, manusia biasa gitu. Betul. Dan nggak luput dari kesalahan. Betul. Dan ya mungkin yang spesial ya Nabi Muhammad ya, itu yang spesial kalau di Islam ya. Emang manusia sempurna lah gitu kan. Mungkin kalau di Kristen ya ada Yesus ya. Semacam itu. Jadi emang janganlah terlalu fanatik gitu. Ya kalaupun misal ada informasi semacam itu, ya yang kita tangkap hal positifnya. Jadi sebagai kita pun nggak harus jangan tiba-tiba semua masuk gitu loh. Karena ngelihat subjeknya gitu, tapi tidak objektif dengan konten apa yang dimuat gitu kan. Harusnya semacam itu ya Mas Kris ya. Ya tetap harus disaring sih. Semua yang kita terima informasi kan dasarnya tetap kita harus saring juga. Kalau misalnya kita main terima dengan mentah-mentah aja, ya apapun itu, bahkan mungkin pengajaran-pengajaran agama yang dalam tanda kutip juga berlebihan dan tidak sesuai dengan porsinya, ya kalau kita terima secara mentah-mentah, ya itu juga malah akan berakibat yang tidak baik. Jadi pada dasarnya sesuatu yang berlebihan itu ya juga tidak akan baik gitu. Jadi memang harus sesuai porsinya, sesuai takarannya, dilihat konteksnya, dilihat situasinya, kita lagi ada di mana. Itu ya kalau memang kayak aku lah misalkan, ya ketika memang nanti ada teman-teman misalnya bertemu terus mau cerita tentang agama, terutama tentang Kristen, ya kalau memang saya bisa menjelaskan, ya tentu saya jelaskan gitu. Tapi pun sesuai dengan porsinya juga gitu. Karena kan aku juga manusia biasa juga nggak bisa ini. Jadi memang harus nggak menutup kemungkinan juga gitu loh. Karena menurutku setiap justru malah kayak ketemu orang-orang di warung pejalan, mereka penasaran dengan apa pekerjaanku, terus misalnya bertanya-tanya gitu. Mungkin awalnya ada yang ragu lah kayak, Mas Kris, kenapa misalnya Kristen tuh kok gini kok Kristen tuh gini gitu, boleh nggak nikah beda agama dan segala macamnya. Ya mungkin banyak yang tanya-tanya seperti itu, karena itu juga jadi sebenarnya aku juga senang gitu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena nantinya kan akhirnya mungkin membuka pandangan teman-teman lainnya yang menganggap mungkin bahwa ya mungkin konteksnya kalau saat ini tentang kekristenan kekristenan mungkin seperti apa gitu, dan ternyata ya kami itu termasuk yang kalau saya pribadi sih memang ya welcome aja, santai gitu loh. Semua pertanyaan apapun kalau memang aku masih bisa jawab gitu, ya pasti tak ceritain aja, nggak masalah gitu. Paling nggak jawaban dari Mas Kris membawa sudut pandang baru gitu kan. Karena dari background berbeda gitu. Ya semacam itu sih. Kalau aku nanggepinnya emang ya open lah. Kalau aku ya. Untungnya berada di posisi itu gitu. Jadi nggak terlalu menganggap sesuatu tuh terlalu banget lah, entah itu terlalu bahasanya ya, susah lah gitu ya. Pokoknya ya anggapnya biasa aja lah gitu. Jangan terlalu berlebihan lah ya pada akhirnya. Semacam itu. Udah berapa lama Mas Kris saat mulai jadi Vikaris. Vikaris? Jadi
Sebelumnya itu kan aku masuk kuliah 2012. Oke. Nah, sebenarnya kuliah teologi pun juga standar lah sama kuliah pada umumnya 4 tahun gitu. Cuma karena memang aku seneng dengan Salatiga ya, jadi Dingin ya. dingin, Enak ya? enak, adem gitu kan. Wah, Coba Solo dingin segitu nah, ya. Wah, pasti enak banget. banget udah. Nah, akhirnya jadi spare waktu kurang lebih 2 tahun, jadi 2018 baru selesai. 6 tahun lah ya. 6 tahun, 6 tahun. Oke. Kalau seniman gitu mah lulusnya wajar tuh kan. Anak-anak seniman biasanya kalau lulus 6 tahun malah termasuk cepet. Kalau ketemu itu ada tuh seniman terkenal juga di Solo namanya Agus Munawar ya. Wow, bagus banget. Aduh, kalau lulus 6 tahun itu masih ditendang masih sama dia. Malah disuruh ulang lagi. Lulus 6 tahun. Lulus 6 tahun. Maksimalkan gitu katanya. Itulah kalau dia tuh. Jadi setelah lulus 2018, kemudian itu apa ya? Ya sebenarnya dulu cita-cita awal juga nggak niat untuk jadi seorang pendeta sih. Awalnya itu ngambil jurusan teologi tuh murni ya perkara karena udahlah nggak karena mau kuliah aja terus mikir dulu zaman SMA tuh mikir kayak apa ya yang kuliah itu bisa bukan mudah sih maksudnya lulusannya atau kerjanya itu nanti bukan yang kantoran dan segala macamnya gitu. Jadi mikirnya ya udahlah jadi guru aja gitu. Awalnya mau sastra Inggris, jadi ya udahlah supaya bisa jadi guru bahasa Inggris gitu kan. Tapi entah kenapa itu Tuhan menghendaki yang lain ya. Tuhan menghendaki yang lain, gagal terus. Jadi udah sampai tes itu mungkin udah hampir 2-3 kali tes tapi gagal terus. Sampai akhirnya ternyata emang Tuhan menghendaki di ya nggak tahu ini menghendaki apa enggak ya, tapi ya sudah gitu diterima aja akhirnya. Sampai akhirnya pas itu langsung mikir gitu kan, apa ya yang selain bahasa Inggris gitu. Nah kebetulan memang aku tuh juga ada concern tentang agama sih, sebenarnya seneng dengan agama gitu. Tapi bukan mengarah ke seorang pendeta juga mikirnya. Udahlah siapa tahu bisa jadi guru agama. Ambillah kuliah teologi. Ambil kuliah teologi. Nah waktu itu tuh masih menggebu-gebu mau kuliah di Jogja. Jadi karena kan orang tua kan di Gunung Kidul juga, asli dari sana. Terus ya udahlah supaya dekat di Jogja, dekat. Ya sampai akhirnya aku tes di UKDW gitu. Nah, tapi ternyata di UKDW Duta Wacana ya? Di Duta Wacana. Nah, di Duta Wacana tes 3 hari tuh ada tesnya 3 hari sampai di hari yang terakhir itu. Jadi tes hari pertama tuh kayak psikotesnya, hari kedua ada tes bahasa Inggris dan kesehatan, terus kemudian hari ketiga wawancara. Pas di bagian wawancaranya ini ketemu sama dosennya, terus ditanya lah. Gimana tuh? Ini momen yang sebenarnya nggak bakal aku lupain ini. Dosennya bilang kayak, kok daftarnya di gelombang yang kedua? Memang waktu itu masuknya gelombang yang kedua. Kenapa nggak yang di gelombang pertama gitu? Terus dia bilang, ya zaman masih SMA ya. Terus habis itu dia bilang, ya bilangnya jujur aja. Ya karena dulu ini Pak sebelumnya saya ambil kuliah yang lain, ngambil sastra Inggris gitu, tapi nggak keterima. Terus habis itu dosennya bilang, loh, terus kalau gitu nanti ini kuliah teologi cuma jadi pelarian gitu. Dengan polosnya aku bilang, ya mungkin seperti itu Pak, gitu. Ya mungkin itu pelarian gitu, mungkin pelarian Pak. Oh ya sudah, habis itu di-cut pulang. Malamnya lihat hasil tidak lolos. tidak lolos. Ya sudah sampai akhirnya cari-cari informasi lagi, terus dapatlah UKSW Salatiga, terus ternyata ya di sana tesnya nggak perlu pakai wawancara, jadi cuma pakai nilai rapot segala macam, terus ya udah masuk kuliah. Nah di sana berproses banyak di sana sampai akhirnya ketika sudah mau lulus pun juga masih bertanya-tanya gitu loh, ini mau ke arah pendeta atau enggak gitu. Kemudian ternyata sebelum lulus sudah ada beberapa tawaran untuk jadi itu untuk bekerja di gereja, ya pada dasarnya untuk jadi seorang pendeta juga. Awalnya ada tawaran juga di Jakarta gitu, tapi memang saya sudah
terlalu jatuh cinta dengan Jawa Tengah gitu. Saya pikir Jakarta kayaknya nggak kuat tinggal di sana. Capek lah. Capek banget pasti. Terus ya sudah, akhirnya milih yang di daerah Purwodadi tadi. Di Purwodadi Itu tahun? tahun 2018. Oh, 2018 di Purwodadi? 2018 akhir lah. Akhir lah ya. 2018 akhir di Purwodadi. Di sana juga ya sama seperti di sini. Tapi ternyata di akhir gitu ada apa ya ada sebuah masalah sedikit lah, hingga akhirnya saya nggak jadi di sana. Itu kurang lebih tahun 2020 lah, 2021 awal 2020. Nah di sana nggak jadi, ya sudah, karena posisinya waktu itu orang tua udah di Gunung Kidul karena bapak udah pensiun, ya sudah akhirnya pulang ke Gunung Kidul dulu. Jadi terus kemudian selama di Gunung Kidul itu ya sudah nganggur nggak ada kerjaan sampai akhirnya ternyata dapat panggilan nih di tempat sekarang. Kalau sekarang kan melayaninya di GKJ Kismorejo, di daerah Jaten Karanganyar. Nah, dapat panggilan dari sana. Kebetulan di gerejanya di sana sedang mencari seorang calon pendeta juga. Ya sudah, akhirnya berproses di sana. Sebenarnya lumayan banyak ya. Jadi yang dipanggil untuk mengikuti perkenalan di sana tuh juga ada beberapa orang lainnya. Dan waktu itu sih aku juga dengan GKJ Kismorejo tuh di awal juga bukan yang menggebu-gebu pengen gitu. Udah nggak lagi karena kemarin mungkin mengalami kegagalan gitu. Terus akhirnya untuk yang sekarang ini yang di Kismorejo awalnya sih ya sudahlah, nothing tulus saja gitu. Kalau memang lolos bersyukur, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi udah benar-benar bisa kalau nggak keterima, nggak sakit hati yang berlebihan lah, intinya seperti itu. Tetap biasa. Apapun jangan berlebihan lah ya Mas. Betul, itu tadi. Jadi akhirnya sudah berjalan sampai akhirnya berproses, terus kemudian juga ternyata ya dari 8 orang yang dipanggil, kemudian dipangkas jadi 5, kemudian dipangkas jadi 3, sampai akhirnya dipangkas jadi 1 gitu. Terus ya sudah, akhirnya sekarang sudah melayani di GKJ Kismorejo itu dari 2021 Desember lah. 2021 Desember udah melayani di sana. Nanti bisa aku bilang Mas Kris tuh jadi vikaris tadi kurang lebih udah. Kalau vikarisnya sendiri itu dimulai, jadi setelah 2021 masuk itu nanti ada ujiannya lagi tuh, Bro. Oh alah. Ada ujiannya lagi. Berarti vikaris tuh nanti setelah ujian selesai baru jadi vikaris. Jadi pas waktu di Purwodadi masih belum sebagai vikaris itu ya? Waktu itu kan beda gereja ya. Nah ini kalau diceritain lagi panjang lagi deh. Beda gereja, udah beda gereja. Jadi kalau waktu di Purwodadi itu sebenarnya udah tinggal bisa dibilang udah tinggal peneguhan lah gitu. Udah tinggal masuk sampai ranah ke situ, tapi ternyata ada masalah, ya sudah akhirnya nggak jadi. Jadi kalau yang sekarang ini udah tinggal nunggu nih gitu. Kemarin ujian udah selesai bulan Oktober kemarin, Oktober 2022, sekarang tinggal lanjut lagi, tinggal menunggu proses masa vikaris selesai 1 tahun, November nanti ditabiskan jadi pendeta. Amin. Ya nanti teman-teman SPS saya undang lah datang ke gereja. Boleh. Buat datang ke sana, siapa tahu mau bantu ngerekam, mau bantu live streaming kan, lumayan. Siap. Bantu dokumentasinya. Aku jadi tertarik tuh Mas. Saat Mas Kris kan belum kepikiran jadi pendeta tuh saat belajar di teologi kan. Lalu lulus lah gitu kan. Setelah lulus di situ pasti muncul pertanyaan lagi kan. Dan yang awalnya mungkin jadi guru agama gitu, atau ya ada juga jalan ke pendeta, atau mungkin ada yang lain gitu. Nah, yang memantapkan Mas Kris untuk menempuh jalan untuk menjadi berprofesi sebagai pendeta ini apa tuh? Ya, dulu jadi sebenarnya selama kuliah itu kan kami ada praktek-prakteknya gitulah di gereja. Nah, memang yang tak lihat tuh waktu terutama sih yang membuat kayak wah ini nih jadi seorang pendeta tuh sebenarnya di akhir perkuliahan itu nanti ada praktek di gereja yang kita ditaruh di gereja selama kurang lebih 4 bulan.
Nah waktu itu aku kembali ke gereja asal, gereja asal di Jakarta di sana. Terus kemudian momen yang paling aku seneng itu adalah momen ketika ngelihat orang lain itu kayak jadi lebih bahagia, jadi lebih seneng. Nah momen-momen tersebut tuh yang bikin aku kayak ini nih gitu. Jadi seneng rasa di situ. Nah dulu itu tuh ceritanya ketika di Jakarta melayani kami itu, jadi kan karena gerejanya besar banget ya, besar banget, mungkin jemaatnya kurang lebih sampai 1.000 kakak lebih pokoknya ada di sana. Terus habis itu juga ya sudah akhirnya kalau di gereja itu kan ada namanya konseling atau ya semacam perkunjungan lah, perkunjungan ke tempat-tempat ke jemaatnya gitu. Nah terus kami itu waktu itu sempat berkunjung ke salah satu rumah warga. Di sana ya rumahnya sebenarnya kecil lah, rumahnya kecil, petakan gitu aja. Terus ada neneknya yang udah nggak bisa jalan karena mungkin entah karena sudah tua atau bagaimana, tapi masih pengen untuk datang ke gereja waktu itu. Akhirnya ya sudah, kami dari gereja itu punya solusi, karena nggak bisa jalan ya udahlah diberikan kursi roda gitu. Sudah kami waktu itu sempat memberikan kursi roda, terus kemudian nenek itu bisa akhirnya datang ke gereja. Dan kebetulan banget di saat itu juga lagi ada perjamuan kudus, jadi bisa merasakan juga perjamuan kudus. Nah setelah itu berapa hari kemudian kami dengar nenek itu meninggal. Itu bener-bener momen apa ya, wah ini kalau kemarin kita dari gereja nggak bisa datang, nenek ini ya bener-bener nggak sampai akhir hidupnya tuh keinginannya dia untuk bergereja nggak bisa terpenuhi. Nah momen-momen seperti itu tuh aku yang seneng gitu loh, ngebantu orang-orang lain bisa ngerasa lebih bahagia dengan mungkin bisa datang ke gereja dan segala macamnya kalau konteksnya itu ya. Tapi kalau konteksnya lainnya juga nggak masalah. Tapi memang lebih kepada apa ya, ngelihat orang lain itu senyum, ngelihat orang lain bahagia, itu yang buat aku tuh kayak ini kerjaan yang cocok nih gitu. Pekerjaan agama yang cocok. Emang apa ya, kalau dari sudut pandangku semua agama aku yakin mereka akan apa ya, mengabarkan sukacita. Mengabarkan sukacita, terus mendamaikan hati tiap-tiap umat gitu. Aku rasa agama tuh ya selalu berada di situ gitu. Dan aku pikir hal-hal yang melenceng dari sukacita, maksudnya semacam apa ya, kedurhakaan atau yang bikin kerusuhan, keributan dan semacam itu ya bukan tentang agama gitu. Aku yakin di situ. Dan saat aku kebayang juga sih bagaimana, bayangin seolah kita lagi menari-nari gitu ya, sukacita. Kalau misal di Islam pun saat melakukan kegiatan ibadah yang khusyuk gitu kan istilahnya kan, mereka damai secara pikiran, ataupun saat mendengarkan ceramah yang nyaman juga pasti mereka sukacita juga. Dan mungkin agama-agama yang lain semacam itulah. Mereka pasti menawarkan kedamaian di situ. Pasti gitu. Wah, menarik memang. Dan ya mungkin sebagai aku yang perannya bikin konten ini ya, bikin konten ini ya sebagai desainer juga, ya di sisi lain sebagai pekerjaan juga untuk cari makan ya pasti satu. Terus kedua ya aku selalu berpikir apa yang aku kerjakan bisa bermanfaat sih. Betul. Itu sih. Betul. Ya pada dasarnya memang apa ya, sebenarnya sekarang ini ya kalau bisa dibilang yang saya lakukan itu pekerjaan lah, bisa katakanlah pekerjaan ataupun pelayanan buat aku ya sama aja. Lebih ke arah kepada kemanusiaan aja sih gitu. Jadi dan pelayananku juga mungkin nggak akan hanya sebatas di dalam gereja aja juga gitu. Ya salah satunya dengan nongkrong di warung pejalan, ngobrol seperti ini, itu juga bentuk pelayanan lah menurutku. Karena ya kalau mungkin di luar gereja, kalau misalnya kita di gereja gitu kan udah jelas warganya sudah Kristen satu itu, terus kemudian juga sudah paham tentang kekristenan itu apa. Nah tapi kan di luar gereja masih banyak orang yang nggak paham tentang kekristenan. Bukan berarti
aku harus mengkristenkan seseorang gitu ya, enggak. Tapi ketika ada orang yang bertanya, Kristen seperti apa sih? Nah itu ya kita jelasin. Itu juga salah satu bentuk pelayanan, bentuk pengajaran aja gitu. Tapi emang itu Mas, aku jadi pengen nanya, Kristen itu seperti apa sih? Udah sama pokoknya. Sama aja bro. Sama aja. Yang aku pahamin mesti tak lariin ya tentang agama itu sendiri gitu. Iya. Apa? Dan aku nggak terlalu tahu lah lebih spesifik tentang apa satu persatu dari keyakinan macam-macam itu sih. Ya mungkin nanti ini pembicaraan di out of aja ya, out of podcast aja ya. Di belakang kamera. Menarik Mas. Dan apa? Aku sempet dulu juga tuh, waktu kecil SD mungkin ya namanya anak SD ya, sering ngaji gitu kan, terus sempat kepikiran, aduh, kayaknya besok pengen jadi ustadz deh gitu. Lakukan. Ayo, saya setuju itu. Saya setuju itu. Aku mungkin jalannya jadi ustadz di bidang perkontenan aja. Itu harus dilakukan itu. Dan ustadz itu sebenarnya bahasa Arab dari orang yang berilmu gitu kan, ilmu agama utamanya. Jadi ya misal, ya maksudnya di Arab banyak ustadz ya itu guru-guru maksudnya. Cuman mungkin ya saat masuk ke wilayah Indonesia, ustadz selalu diibaratkan sebagai ya emang guru di bidang agama ya, semacam itu. Jadi misal ustadz geografi kayak gitu ya ada juga. Nah makanya aku bilang aku ustadznya di bidang ini aja. Agama. Perkontenan. Itu. Jadi tetap lah. Mungkin Mas Kris sudah pernah dengar kan dari aku yang pernah ngomong tuh. Aku tuh muak Mas sama apa? Kenapa sih konten tuh selalu yang bicarain influencer besar gitu kan, artis-artis besar, isu-isunya mereka, keluarga-keluarganya mereka gitu. Menurutku maksudnya oke lah ada yang baik dan ada yang nggak penting juga, dan mungkin ada yang terlalu berlebihan membawanya gitu. Dan apa disitulah muncul adanya konten ini gitu. Makanya aku pengen bercerita kalau semua orang tuh punya cerita menarik. Saat-saat mungkin teman-teman yang udah ngikutin dari awal, kita ketemu sama penulis gitu kan, ketemu sama filmmaker, ketemu sama petani milenial, ketemu sama seniman gitu kan, macam-macam, ketemu sama aktivis, ketemu, dan sekarang ketemu sama ahli agama gitu. Nggak ahli agama dong. Rohaniawan nih. Rohaniawan gitu. Rohaniawan. Menarik gitu. Jadi teman-teman coba terbuka lah. Maksudnya di sekitar kalian tuh banyak orang-orang menarik banyak, gitu. Betul. Dan dari situlah kita banyak belajar. Dan apa? Aku pun ingin memberi dan teman-teman ya di Spice ini pengen memberi dan menyalurkan hal-hal itu biar teman-teman bisa mendapatkan apa yang aku dapat juga gitu. Ya. Mantap. Makanya jangan lupa nonton konten Spice ya. Apalagi yang chaos nih, banyak sekali orang-orang yang menarik. Apalagi teman-teman kalau sampai apa dengerin aku sama Mas Kris sampai di detik ini ya. Menarik betul. Jadi ya semacam itulah ya Mas ya. Mungkin sharingnya sampai di sini aja ya Mas. Oke, siap. Yang pasti teman-teman kalau mau apa curhat atau mau apa ya, ya mempertanyakan kehidupan, isi kepalamu yang aneh-aneh itu, apalagi tentang ngomongin agama gitu. Ya mungkin di pejalan bisa jadi tempat yang nyaman juga saat-saat mau terbuka. Apalagi ada Mas Kris yang ya, meskipun dia sebagai rohaniawan di Kristen gitu kan, tapi aku rasa saat aku bertemu sampai sekarang Mas Kris tuh sangat toleransi banget gitu. Dan aku ada sebenarnya dari beberapa kalimat-kalimat yang Mas Kris lontarkan tuh aku menyadari itu. Ada dogma-dogma positif yang nggak harus secara langsung ngomong kamu harus toleransi, tapi Mas Kris bilang ya toleransi itu emang harus ada di diri kita, malah nggak perlu dibicarakan. Itu tuh menurutku dogma yang cukup berbeda ya saat diajarin sama agama-agama lain tuh. Dan di situ aku banyak belajar. Dan mungkin di kemudian hari aku bakal dapat banyak ilmu juga dari Mas Kris. Mantap. Terima kasih. Mungkin Mas Kris ada apa
setelah Sepatah dulu. statement gitu ya, sepatah dua kata ya, buat apa gitu ya, untuk manusia-manusia yang atau manusia-manusia tersesat gitu ya. Ya buat teman-teman di luar sana ya, teman-teman yang nonton SPS ini, pokoknya jalani aja kehidupannya gitu, jalani kehidupan, nikmatin aja, ya yakin aja pasti Tuhan itu, apapun Tuhan kita ya, itu juga pasti akan ngasih yang terbaik kok. Gak mungkin memberikan hal-hal buruk, rancangan-rancangan buruk di dalam kehidupan kita. Kalau sekarang mungkin lagi dalam kondisi yang buruk, ya nikmatin aja. Yakin aja nanti ke depannya juga pasti akan lebih baik. Amin, Gitu. amin. Pokoknya intinya selalu apa yang kamu lakukan itu buruk, jangan bawa-bawa agama. Itu bukan ajaran agama. Oke. Makasih Mas Kris. Sama-sama. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu ya kan. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin kita sampai detik ini ya, sampai akhir juga malahan. Jangan lupa respon aja di bawah di komen. Mungkin aku atau Mas Kris bisa menjawab di situ ya kan. Komen, like, subscribe, ikuti juga di Instagram. Ya pokoknya kita sajiin konten-konten yang baik buat teman-teman. Makasih. Sampai jumpa di cerita orang-orang sekitar selanjutnya. Bye-bye.